Dengan mohon ridha Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Bogor pada hari ini Rabu tanggal 17 April 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin rapat paripurna kami hormati, sebagaimana telah diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 16 April 2024, susunan acara rapat paripurna adalah yang pertama pembukaan, yang kedua laporan panitia khusus pembahas Raperda Kota Bogor tentang pembentukan produk hukum daerah, yang ketiga adalah laporan panitia khusus pembahas Raperda Kota Bogor tentang penyertaan modal daerah kepada pusat daerah Tirta Perwakilan Kota Bogor, yang keempat adalah permintaan persetujuan terhadap Raperda Kota Bogor tentang pembentukan produk hukum daerah serta Raperda tentang penyertaan modal daerah kepada Perumda Tirta Perwakilan Kota Bogor. 5. Pendapat akhir wali kota terhadap Raperda pembentukan produk hukum daerah dan Raperda tentang penyertaan modal daerah kepada Perumda Tirta Perwakilan Kota Bogor. Yang keenam, membaca doa. Yang ketujuh adalah penutup. Apakah saudara-saudara setuju rencana acara tersebut dijadikan sebagai agenda acara rapat paripurna pada sore hari ini? Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa panitia khusus pembahas Raperda Kota Bogor tentang pembentukan produk hukum daerah telah selesai melaksanakan kegiatannya dan melakukan harmonisasi terhadap fasilitas gubernur nomor 29/HK.02.01/H tanggal 3 April 2024. Dan atas penyelesaian pembahasan tersebut, pada hari ini panitia khusus akan melaporkan hasil pembahasannya. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah telah dilakukan fasilitasi oleh Gubernur Jawa Barat sesuai dengan surat nomor 29/HK.02.01/UKAP tanggal 3 April 2024. Hasil fasilitasi rancangan peraturan daerah Kota Bogor tentang pembentukan produk hukum daerah. Dalam hal fasilitasi gubernur tersebut terdapat penyempurnaan dalam konsideran dasar hukum dan batang tubuh. Pembentukan produk hukum daerah di Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Kota Bogor nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kota Bogor nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan produk hukum daerah. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka peraturan daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan produk hukum daerah perlu diganti. Hal yang disempurnakan dalam peraturan daerah ini yaitu: A. Penambahan metode omnibus, B. Memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam rapat paripurna sebelum pengesahan dan pemundangan, dan C. Pembentukan produk hukum daerah secara elektronik. Berikut substansi yang dibahas dalam Raperda Kota Bogor tentang pembentukan produk hukum daerah. Bab 1 ketentuan umum, bab 2 jenis dan materi muatan produk hukum daerah, bab 3 pembentukan produk hukum daerah yang diterbitkan oleh wali kota, bab 4 pembentukan produk hukum daerah yang diterbitkan oleh DPRD, bab 5 autentifikasi, klasifikasi dan penyebar luasan, bab 6 partisipasi masyarakat, bab 7 pembiayaan, bab 8 ketentuan lain-lain, dan bab 9 ketentuan penutup. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, demikianlah kami sampaikan laporan panitia khusus dalam rapat paripurna ini. Semoga apa yang kita laksanakan bermanfaat bagi Kota Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rapat paripurna kami hormati, selanjutnya kami silakan pada panitia khusus pembahas Raperda Kota Bogor tentang penyertaan modal daerah kepada perusahaan Tirta Perwakilan Kota Bogor yang juga telah selesai melakukan pembahasan dan juga melakukan harmonisasi atas hasil fasilitasi
garis miring HK.02.01 garis miring Burhan tanggal 2 April 2024 perihal fasilitasi rapat Kota Bogor tentang penyertaan modal daerah kepada Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Pembahasan rapat Kota Bogor tentang penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan tata tertib DPRD Kota Bogor. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh panitia khusus sebagai berikut. 1. Penyampaian raperda dan penetapan komisi pimpinan dan anggota pansus dalam rapat paripurna pada Senin 11 Desember 2023. 2. Rapat internal pansus dalam rangka menyusun jadwal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023. 3. Koordinasi dan konsultasi yang kami lakukan dan kunjungan kerja yang kami lakukan. Rapat kerja dalam rangka fasilitasi pansus bersama pemerintah daerah Kota Bogor yang dilaksanakan pada 1/24 Maret 2024. Rapat kerja pansus bersama pemerintah Kota Bogor dalam rangka membahas hasil fasilitasi gubernur yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024. Laporan panitia khusus hasil pembahasan pansus kepada Badan Musyawarah yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Dapat kami sampaikan bahwa hasil rapat panitia khusus kerangka pembahasan raperda Kota Bogor tentang penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah Tirta Pakuan Kota Bogor yang sudah difinalisasi oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam surat Gubernur Jawa Barat nomor 2013 garis miring HK.02.01 garis miring HAM tanggal 2 April 2024. Hal fasilitasi rancangan peraturan daerah Kota Bogor tentang penyertaan modal daerah kepada perusahaan umum daerah Tirta Pakuan Kota Bogor sebagai berikut. Umum, berdasarkan peraturan dalam Menteri nomor 52 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah, jauh pemerintah peraturan Menteri dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, penyertaan modal daerah sebagai salah satu bentuk investasi langsung pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD diperkirakan surplus dan penggunaannya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundangan. Dalam hal ini antara lain telah ada dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan. 2. Dasar hukum ditambahkan 1. Undang-Undang nomor 40 tahun 2027 tentang personal terbatas. 2. Peraturan daerah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. 3. Peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah. 3. Badan tubuh. Pasal 1 angka 2 disempurnakan menjadi pemerintah daerah Kota Bogor yang selanjutnya disebut pemerintah daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Pasal 5 ditinjau kembali pemenuhan penyertaan modal sebesar 150.265.268 rupiah sampai dengan tahun 2027 harus dirinci besaran yang akan disetor setiap 3 tahun anggaran berjalan. Hal ini mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sebagaimana berikut. Pasal 5. 1. Pemenuhan penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A dilakukan secara bertahap
tahun 2027 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan rincian sebagai berikut. A. Tahun anggaran 2025 sebesar 35.371 juta rupiah. B. Tahun anggaran 2026 sebesar 16.500 juta rupiah. C. Tahun anggaran 2027 sebesar 81.365 juta rupiah. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, demikian keseluruhan laporan panitia khusus dalam rangka pembahasan Raperda Kota Bogor tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Bogor kepada perusahaan umum daerah Tirta Pakuan Kota Bogor ini. Kami sampaikan dalam rangka memenuhi tugas, wewenang dan kewajiban untuk bersama-sama mewujudkan pemerintah daerah yang lebih baik dengan harapan hasil dan manfaatnya semakin dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Bogor, baik sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Kemudian melalui rapat paripurna ini, mohon kiranya terhadap Raperda Kota Bogor tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Bogor kepada perusahaan umum daerah Tirta Pakuan Kota Bogor dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah yang definitif. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua, dan atas ridho serta karunia-Nya semoga kita semua tetap diberikan kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu rapat paripurna yang kami hormati, pokok acara selanjutnya adalah pengambilan persetujuan DPRD berdasarkan atas laporan panitia khusus yang telah disampaikan. Apakah Raperda Kota Bogor tentang pembentukan produk hukum daerah dan Raperda Kota Bogor tentang penyertaan modal daerah kepada Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dapat disetujui menjadi peraturan daerah? Terima kasih. Izinkan saya untuk menandatangani keputusan DPRD yang dimaksud. Bapak Ibu hadirin rapat paripurna yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan pendapat akhir Wali Kota Bogor terhadap Raperda Kota Bogor tentang pembentukan produk hukum daerah dan Raperda Kota Bogor tentang penyertaan modal daerah kepada Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Rancangan peraturan daerah pembentukan produk hukum daerah ini adalah penyesuaian terhadap terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam rancangan ini terdapat beberapa pengaturan baru, seperti metode omnibus peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah dan peraturan wali kota. Kemudian ada konsep partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, dan juga pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbasiskan elektronik. Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah ini diharapkan nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah Kota Bogor, sehingga akan memenuhi semua unsur tertib regulasi dalam pembentukan produk hukum daerah, seperti tertib kewenangan, tertib prosedur, tertib substansi, dan tertib implementasi. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya juga disampaikan penjelasan mengenai rancangan perda tentang penyertaan modal kepada Perumda Tirta Pakuan. Penyertaan modal pemerintah daerah Kota Bogor kepada Perumda Tirta Pakuan dalam bentuk uang dan penyertaan modal atas barang milik daerah kepada Perumda sebesar 180 miliar dengan rincian penyertaan modal dalam bentuk uang sebesar 133 miliar dan penyertaan modal atas barang milik daerah senilai 47 miliar. Tujuannya adalah
sesuai dengan rencana bisnis dari Perumda TPKB yang telah ditetapkan, yaitu pertama, peningkatan debit air agar terdistribusi dengan baik kepada pelanggan, kedua, menambah raihan pelanggan, dan ketiga, tentunya menambah laba usaha. Diharapkan kedepannya akan terpenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat untuk mendapatkan air bersih dan dapat memenuhi standar pelayanan minimal kepada pelanggan. Juga menambah juga cakupan pelanggan yang terlayani oleh jaringan pipa yang terus akan kita tambah, dan terakhir tentunya sesuai dengan target kita, yaitu meningkatnya pendapatan asli daerah. Demikian penyampaian secara umum atas kedua rancangan pada ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sebelum ditutupnya rapat paripurna ini, izinkan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh amal ibadah Ramadan bagi kaum muslimin di Kota Bogor diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Bogor hari Rabu tanggal 17 April 2024 secara resmi dinyatakan